Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini Bapak. Kami percaya Tuhan, mau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami berbicara buat setiap kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus juga yang memimpin, supaya apa yang disampaikan ini semuanya ini hanya berasal daripada saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini berhubung saya ada permintaan dari ketua ibadah dewasa muda, jadi saya disuruh pakai topi ya saudara ya. Jadi sebentar saya pakai dulu. Aduh, sengaja. Soalnya kalau itu norak banget ya. Terlalu banyak dekorasi, saya kurang suka tuh. Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Udah ada 1000 orang ya saya ikut berdoa. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya berterima kasih untuk waktu yang diberikan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jujur saya itu sudah menolak sebenarnya. Saya udah bilang Pak Gempak, jangan saya lah. Saya ini ada aja kesibukan yang saya tidak inginkan itu ada aja gitu ya. Jadi saya minggu-minggu ini itu masuk pekan UAS gitu ya. Jadi ujiannya tuh kalau UAS mungkin kalau sekolah gitu ya, masa-masa SMA, masa-masa saya S1 tuh mungkin UAS tuh ngerjain soal gitu ya. Kalau saya enggak sebenarnya ngerjain proposal. Jadi UAS tuh berasa 3 bulan sendiri karena harus ACC dan sebagainya. Jadi saya beberapa minggu terakhir harus begadang gitu ya. Tapi puji nama Tuhan kalau saya diberi kesehatan malam hari ini, saya percaya juga anugerah dari Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin membahas gitu ya, sesuatu yang di tengah kesibukan saya gitu ya, saya ingin merenungkan gitu ya. Tahun-tahun ini bagaimana dengan momen 2025 seperti itu, dan bahkan saya tuh waktu disuruh menyampaikan renungan tuh saya gak ada kepikiran gitu, aduh mau nyampein tentang apa ya, bingung juga gitu ya. Sampai satu ketika saya, karena saya punya hobi gitu ya, hobi saya tuh mendengarkan podcast gitu. Jadi sambil kerja, biasanya itu saya sambil dengerin podcast. Entah kenapa hari itu saya digerakkan Tuhan untuk mendengarkan YouTube khotbah gitu ya. Jadi saya ngeklik lalu saya dengerin khotbah. Ternyata khotbahnya itu bagus dan saya terberkati dengan firman tersebut. Sehingga malam hari ini saya ingin menyampaikan apa sih yang menjadi poin yang memberkati buat saya. Saya juga rindu poin ini juga memberkati Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini gitu ya. Saya mulai dengan satu kata gitu ya, folder 2025 gitu ya. Bagaimana folder Bapak Ibu Saudara selama 2025 gitu ya. Kalau di situ ada kata-kata full of happiness or sadness gitu ya. Apakah 2025 Bapak Ibu Saudara penuh dengan kebahagiaan, banyak peluang baru, saya naik jabatan, saya dapat opportunity untuk kerjaan, saya ternyata dapat rezeki B gitu ya, full of happiness atau full of sadness gitu ya. Penderitaan banget 2025, saya ditolak kerja, saya diizinkan Tuhan kehilangan orang terkasih, saya diizinkan Tuhan menderita. Kita gak pernah tahu gitu ya, di 2025 ini apa saja yang sudah dilalui, yang tahu cuma kita sama Tuhan, atau mungkin orang-orang di sekitar kita. Pergumulan kita di tahun ini pun hanya itu ya, hanya kita dan Tuhan saja yang tahu gitu ya saudara ya. Nah, biasanya di bulan Desember kita itu bertemu dengan 3R ini ya, yaitu refleksi, resolusi, sama relaksasi gitu ya. Kenapa? Karena Desember itu identik dengan mari kita merefleksikan 2025. Nah itu biasanya tuh Desember gitu ya. Bapak Saudara mungkin merenungkan, aduh tahun ini aku udah ditolong Tuhan, meskipun mau bayar sekolah anak mepet-mepet, Tuhan cairkan rezekinya. Meskipun mepet-mepet untuk makan, ada aja orang kirim sembako gitu ya. Kita merefleksikan apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita gitu ya. Di bulan Desember itu biasanya identik dengan momen seperti itu. Kemudian ada juga momen resolusi gitu ya. Biasanya di akhir tahun
year aku mau ngapain ya, tahun depan aku mau mencapai apa ya, hal apa yang ingin aku lakukan gitu ya. Dan kemudian ada juga relaksasi. Kita sebagai umat Kristen, kita tahu kita Desember ada libur yang begitu panjang gitu ya. Ada beberapa kantor yang lanjut gitu ya, bisa dari 2-3 Desember bahkan sampai 5 Januari gitu ya. Jadi liburnya Natal dan Tahun Baru. Jadi momen relaksasi gitu ya, momen kita berkumpul keluarga, kita liburan, bahkan bukan hanya momen kita gitu ya. Kalau kita lihat, kalau Bapak Ibu Saudara beli tiket gitu ya, atau booking hotel Desember itu momen high season, momen mahal-mahalnya semuanya, bisa naik 4 kali lipat, bahkan sampai 2 kali lipat dan seterusnya gitu ya. Karena itu adalah momen relaksasi, momen banyak orang-orang yang menikmati akhir tahun bersama keluarga begitu ya. Nah, apa hubungannya itu semua gitu ya? Kita malam hari ini mau bahas tentang refleksi gitu ya saudara. Di sana ada tulisan gitu ya, yang baik diumbar, yang aib dikubur gitu ya. Seringkali di momen refleksi kita lebih fokus untuk menceritakan hal baik. Saya ditolong Tuhan, saya diselamatkan gitu ya. Tapi hal-hal aib itu seringkali kita kubur. Hal aib itu bisa jadi, aduh tahun ini saya harus melalui masa sulit di mana mungkin gitu ya ada anggota keluarga yang meninggal karena bunuh diri. Mungkin ada beberapa anggota keluarga yang harus menikah karena hamil di luar nikah. Itu seolah-olah aib bagi kita semua. Seolah aib-aib itu kita kubur di momen refleksi. Kalau bisa foldernya aib itu di-delete gitu ya, supaya udahlah kita delete aja nih aib-aib kehidupan keluarga kita, aib-aib keluarga ini delete aja. Mungkin ada anggota keluarga yang harus dipenjara atau apa, kita ingin menghapus semuanya itu. Tapi ya harus kita sadari ya Bapak Saudara ya, kelahiran Kristus yang akan kita rayakan besok itu diawali dengan silsilah yang penuh dengan aib. Kita tahu di sana, kalau Bapak Ibu Saudara baca Matius 1 ayat 1 dan seterusnya gitu ya, di sana disebutkan ada Tamar, ada Batsheba, ada Ruth, ada Maria, wanita-wanita yang disebutkan dalam silsilah Kristus itu bukan wanita yang baik dalam tanda kutip. Batsheba kita semua tahu dia bukanlah istri sah aslinya ya, bahkan dia adalah selingkuhan Raja Daud, yang mana Daud khilaf gitu ya waktu itu. Tapi dia ditulis dalam silsilah Kristus atau silsilah kelahiran Sang Juru Selamat seperti itu. Bagaimana kita menyikapi aib kita ataupun hal yang memalukan yang kita miliki di tahun 2025? Sedangkan firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa ini keluarga-keluarga bermasalah masuk ke dalam silsilah Kristus atau Sang Juru Selamat gitu ya. Nah, salah satu keluarga bermasalah yang ingin saya bahas gitu ya Bapak Saudara, sebagai perenungan malam hari ini tentang bagaimana kita merefleksikan tahun 2025 ini, bukan cuma kita fokus dengan hal baik saja, tapi kita belajar juga dari hal buruk yang Tuhan izinkan gitu ya. Kita mau belajar dari kisah salah satu orang yang cukup sering kita dengar namanya ya, yaitu di Matius 1 ayat 3 dikatakan Yehuda memeranakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memeranakan Hezron, Hezron memeranakan Ram. Di sana dikatakan Yehuda memeranakan Peres dan Zerah ya. Jadi Peres dan Zerah ini anak kembar. Tapi disebutkan dari siapa Peres dan Zerah itu, yaitu dari Tamar gitu ya. Jadi Yehuda dan Tamar di sini disebutkan, saya bold gitu ya. Siapa sebenarnya dua tokoh ini ya saudara ya? Dua tokoh ini kita akan mau bahas. Kita mau belajar apa sih dari dua tokoh ini gitu ya saudara ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara nggak pernah dengar kisah ini, karena saya pun nggak dengar kisah ini dari sekolah minggu gitu ya. Karena kisah dua orang ini itu kurang sekolah minggu gitu ya. Kisahnya itu berisi tentang aib keluarga,
dewasa muda gitu ya. Berarti ada istilah dewasa di sana. Kita mau belajar bersama-sama dari kisah Yehuda dan Tamar. Sebelum itu kita mau baca bersama-sama di Kejadian 38 ayat 11 sampai 13. Nah, Bapak Ibu Saudara kalau nggak kelihatan bisa pakai ini ya, Alkitab HP sucinya gitu ya, dibuka Kejadian 38 ayat 11 sampai 13. Kita mau baca bergantian ya, saya baca ganjil dan saya minta tolong Bapak Ibu Saudara baca bagian yang genap gitu ya. Saya baca yang ganjil terlebih dahulu. Kejadian 38 ayat 11. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar, sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggallah di rumah ayahnya. 12. pada orang-orang yang memiliki domba-dombanya bersama dengan 13. Ketika dikabarkan kepada Tamar bahwa mertuamu sedang di jalan ke Timnah untuk menggunting bulu domba-dombanya. Selanjutnya 14. Karena dia bahwa Shelah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah itu untuk menjadi istrinya. 15. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. 16. Aku mau menghampiri engkau, sebab dia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan memberikan kepadaku jika kau menghampiri aku? Nah, selanjutnya 17. Jawabnya, aku akan mengirim kepadamu seekor anak kambing dan kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal kau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. 18. Bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditinggalkannya telekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Kita lanjutkan 24, silakan Bapak Saudara. Laki-laki dikabarkan kepada Yehuda, Tamar anakku bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuanmu supaya berangkat. 25. Waktu dibawa perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang mempunyai barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang mempunyai cap, meterai, serta kalung dan tongkat ini. 26. Yehuda memeriksakan barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itu yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia dari Shelah anakku, dan dia tidak bersetuju lagi dengan perempuan itu. Oke saudara, kita sudah baca kisah sekilas ya, sepotong. Kalau mau baca lengkap bisa baca di Kejadian 38. Itu ceritanya komplit ya saudara ya. Nah, kita mau bahas ceritanya tadi. Bapak saudara mungkin ada yang belum tahu ceritanya. Saya ceritakan sedikit dulu ya, kisah Yehuda dan Tamar ini. Jadi Yehuda dan Tamar ini kalau dibaca cerita itu kayak sinetron ya saudara ya. Bayangkan ada seorang bapak bernama Yehuda punya anak Er dan Onan gitu ya. Er diberikan ke Tamar ternyata mati gitu ya. Tapi dikatakan di ayat ke-7 Kejadian 38 ayat 7 gitu ya, dikatakan bahwa Er di mata Tuhan dia itu jahat sehingga akhirnya dia dibunuh oleh Tuhan gitu ya. Jadi istilahnya
dia dibunuh oleh Tuhan gitu ya, si R ini. Kemudian dilanjutkan, akhirnya karena R kakaknya meninggal, akhirnya Onan diberikan. Akhirnya Onan menikah dengan Tamar gitu ya. Dan setelah menikah ternyata mati lagi saudara, si Onan anak Yehuda ini. Jadi dua anak Yehuda, R dan Onan ini mati saat menikah dengan Tamar gitu ya. Tapi sedihnya Tamar ini jadi menjanda dua kali gitu ya, dengan R dan dengan Onan gitu ya. Jadi sudah menikahi R dan Onan, tapi ternyata di akhirnya harus mati gitu ya, kedua anaknya, kedua anak dari Yehuda ini mati gitu ya. Nah, sedangkan Yehuda waktu melihat bahwa dua anaknya mati, mungkin itu seperti pemikiran orang-orang zaman sekarang gitu ya. Elek iki pacene iki, makane anakku mati loro-loro ini gara-gara feng shui jiong STE ini, makane mati anakku dua. Tamar ini membawa sial gitu ya. Mungkin kalau orang zaman sekarang itu suka cocokologi gitu ya, suka lihat gara-gara nikah bayiku uangnya mati terus elek jiong umur gitu. Kita kan gampang gitu ya ngejudge by view gitu ya, apa yang kita lihat daripada gampang kita menghakimi seperti itu ya. Itu juga dilakukan Bapak Yehuda ini ya, saat melihat anaknya mati, bukannya mencari tahu kenapa anaknya mati, padahal ini jelas dalam firman Tuhan mereka berdua mati karena mereka berdosa dan jahat di mata Tuhan. Yehuda sibuk mencari kambing hitam, yaitu Tamar. Kemudian setelah dua anaknya mati dan akhirnya Tamar ini disuruh pulang ke orang tuanya gitu ya. Udah, lu pulang aja di rumahmu, di ruang orang tuamu ya. Nanti nih anakku si ketiga wis gede lah nikah gitu ya. Si Bapak Yehuda ini memberikan janji gitu ya kepada Tamar gitu ya, bahwa akan memberikan anaknya yang ketiga. Tapi ternyata firman Tuhan begitu jelas gitu ya, dikatakan gitu ya di ayat yang sebelumnya gitu ya, dikatakan bahwa bahwa Shelah akan menjadi besar dan ia tidak diberikannya juga kepada Shelah gitu ya. Dan ini dikatakan di ayat ke-11 gitu ya, sampai anakku Shelah itu besar sebab pikirnya gitu ya. Firman Tuhan itu sekeren itu saudara, dia bisa tahu pikiran dari tokoh-tokohnya. Salah satunya Yehuda ini ya saudara ya. Dikatakan jangan-jangan dia mati seperti kedua kakaknya itu, maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Jadi akhirnya Yehuda memutuskan untuk menyingkirkan dalam tanda kutip si Tamar yang sudah menjanda ini untuk pulang ke orang tuanya, karena takut bahwa nanti Shelah kalau dinikahin Shelah mati juga ini nanti. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu gitu ya, gak dikasih nih Shelah sama Yehuda ini ya. Sedangkan Tamar itu seolah ditelantarkan begitu saja tanpa diberi dukungan apapun gitu. Dukungan apapun ini maksudnya gini saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara baca gitu ya kisah di zaman dulu, banyak sekali kita bahas tentang janda orang miskin. Karena janda zaman dulu itu beda dengan janda zaman sekarang saudara. Janda zaman dulu itu sangat menderita karena sekarang status sosial dan ekonomi mereka itu sangat marginal, sangat rendah, punya kerentanan untuk menjadi pelacur bahkan, karena tidak bisa membiayai dirinya sendiri, tidak punya penjamin, sehingga dia butuh sosok yang menjamin dia. Maka dari itu Tamar di sini posisinya dia ditelantarkan oleh keluarga dalam tanda kutip suaminya tersebut. Padahal di zaman itu ada satu hukum gitu ya, namanya hukum Levirat gitu ya saudara ya. Jadi di zaman itu ada satu hukum namanya hukum Levirat, itu untuk melindungi para janda gitu ya saudara ya. Isi dari hukum ini adalah mertua dari keluarga suami itu menjadi penyokong bagi sang menantu yang janda ini, sehingga dia menyediakan suami bagi si janda ini agar sang janda memperoleh perlindungan baik secara ekonomi maupun secara status sosial gitu saudara ya. Jadi Yehuda itu bukan cuma berpikir jahat, dia sudah melanggar hukum yang
Yehuda gitu ya. Dan akhirnya Tamar ini merasa dia, waduh, gimana ini? Sampai kapan aku harus tinggal di rumah orang tua aku seperti ini gitu ya? Bisa dikatakan bahwa Yehuda berjanji tapi dalam hati menolak. Jadi Yehuda melakukan ketidakadilan terhadap Tamar gitu ya. Bukan cuma secara bacaan tapi secara hukum saat itu Yehuda memang melakukan ketidakadilan. Istilahnya kalau sekarang ada hukum yang ini ya saudara, legal gitu. Nah sebenarnya Yehuda ini sudah melanggar hukum legal saat itu, karena itu bukan cuma hukum moral tapi itu hukuman yang memang harus ada gitu ya, si hukum Levirat itu sendiri. Nah akhirnya si Tamar gitu ya mengejar keadilan. Dia merasa bahwa waduh, bapak mertuaku ini gak bener nih, kayak aku dianggurno Sheila besar tapi kok aku gak dikasihkan ya, kok gak dinikahkan kepada si Sheila ini gitu ya. Dan akhirnya si Tamar itu merasa ditelantarkan oleh Yehuda. Dan dia itu ya di ayat 38 ayat 14 dikatakan bahwa Sheila telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Sheila itu untuk jadi istrinya gitu ya. Akhirnya Tamar mencari keadilan. Cara Tamar mencari keadilan adalah dengan dia bertelekung tadi ya saudara ya. Kalau saudara baca dia berdandan saat dia menjadi janda. Mungkin janda zaman itu harus ini ya, harus sedih gitu ya, menunjukkan bahwa dia itu janda. Tapi waktu dia tahu bahwa wah gak bener ini bapak mertuaku ini, oke aku tak nyamar gitu ya. Akhirnya Tamar mengejar keadilan dengan dia menyamar menjadi ya, kalau kata-katanya itu agak eksplisit dari sini ya, sebagai pelacur sebenarnya. Tapi dia menutup mukanya. Jadi Yehuda nggak kenal sekilas ini siapa gitu. Tapi ya Yehuda gitu ya, berhubung istrinya habis mati gitu ya. Akhirnya aduh kok ada perempuan gitu ya. Akhirnya dia tertarik dan dia menghampiri perempuan itu. Dan dia nggak tahu bahwa perempuan yang dihampiri itu adalah mantunya gitu ya. Akhirnya Yehuda menghampiri Tamar dan Tamar saat itu pun menanyakan gitu, oke kamu boleh menghampiriku tapi apa yang kamu berikan kepadaku? Akhirnya Yehuda menjanjikan kambing domba gitu. Oke nanti aku kirim kambing. Terus si Tamar ini ya ngomong, oke kalau kamu kirim kambing apa jaminannya supaya aku tahu kalau itu kirimanmu tuh nyampe ke aku gitu ya. Akhirnya Yehuda menyerahkan gitu ya kalung, tongkat dan meterainya. Kalau itu zaman sekarang ya saudara ya, Yehuda itu seperti menyerahkan dompet, kartu kredit, karena zaman dulu benda-benda itu adalah benda-benda yang penting bagi orang-orang yang berduit gitu ya. Karena itu adalah seperti cap tanda tangan, cap untuk punya kuasa. Jadi seolah-olah dompet, tanda tangan, kartu kredit itu diserahkan ke wanita ini gitu ya. Mungkin Yehuda memang lagi ini ya, mungkin udah capek gitu ya, stres istrinya meninggal gitu ya. Akhirnya dibutakan gitu ya, langsung ini nih tak serahin gitu ya. Akhirnya usai semua Yehuda mulai ngirim nih kambing. Terus orang-orang bilang, loh nggak ada wanita pelacur di daerah sini. Kamu ketemu di mana? Loh aku ketemu di perjalanan itu. Akhirnya Yehuda mengirim kambing domba, gak ada yang terima saudara. Karena Tamar kembali menggunakan pakaian kejandaannya gitu ya. Dia kembali menjadi janda di rumah orang tuanya. Dan momen itulah terjadi gitu ya saudara ya, dimana akhirnya muncul kabar gitu ya bahwa Yehuda diberi kabar gitu ya oleh orang-orang gitu ya, Tamar loh, mantumu tuh loh hamil, bersundal. Langsung ya Yehuda yang dari awal sudah seuzon ya sama Tamar ya, dalam tanda kutip seuzon kan dia udah curiga kan, oh perempuan membawa sial buat anakku mati gitu ya. Tapi wah tepaan wis membawa sial dia berdosa bersundal. Akhirnya dia dibakar saudara, mau dibakar saudara ya. Dikatakan di situ bahwa di ayat yang ke-24 gitu ya, dikatakan di sana kan sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkan pada Yehuda Tamar
nggak suka sama Tamar karena gara-gara Tamar gitu ya, dalam mindset dia gara-gara Tamar anak gua mati gitu ya. Oh tepaan, tak telantarkan dia berdosa. Wes ini momen yang tepat untuk membakar perempuan ini gitu ya. Padahal hukuman bakar saat itu tuh hukuman yang sangat kejam untuk dosa yang begitu besar. Padahal Tamar ini juga siapa kok harus banget gitu ya dia dibakar gitu ya. Yehuda saat itu langsung menyuruh untuk membakar gitu ya saudara ya. Nah dari pelajaran lalu waktu di momen mau dibakar gitu saudara ya, akhirnya dari benda-benda inilah aku mengandung gitu ya. Lalu disampaikan benda-benda itu, periksalah benda-benda ini. Yehuda disuruh periksa benda-benda ini. Langsung saudara, inilah momen sinetron yang sebenarnya gitu ya. Yehuda sadar kalau anak zaman sekarang tuh ini kan barang saya gitu ya. Gila ini benda-benda saya. Ternyata dia bersundal dengan siapa? Dengan mertuanya sendiri gitu ya. Jadi Yehuda pada saat itu dia dilihatkan dengan kenyataan bahwa gila, ternyata saya berhubungan dengan menantu saya sendiri gitu ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini gitu ya? Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa kadang kita itu memiliki pola pikir seperti Yehuda gitu ya. Kita lebih mudah menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Oh kamu tuh pembawa sial. Oh aku ini sepi gara-gara anak uang ini. Sehingga rai aku sepi ya. Uang ini loh. Pikirannya kuno makanya aku jadi sepi gitu ya. Kita sering secara langsung itu seperti Yehuda. Punya pola pikir untuk menyalahkan orang lain itu lebih mudah gitu ya. Daripada refleksi diri gitu ya. Padahal Yehuda salah. Salah dong anaknya berbuat dosa dan dia tidak menghentikan gitu ya. Malah akhirnya Tuhan yang menghentikan nyawanya gitu ya. Dan Onan mati dibunuh oleh Tuhan. Secara eksplisit disebutkan di Alkitab bahwa mereka dibunuh oleh Tuhan sendiri gitu ya. Jadi Yehuda itu sebenarnya salah dalam mendidik anak, tapi dia menyalahkan Tamar. Karena kita lupa ya. Kita lupa bahwa kita terlalu fokus untuk menyalahkan orang lain. Kita lebih gampang cari kambing hitam daripada kita tanya ke Tuhan. Tuhan, apa ya sebenarnya yang Tuhan mau ajarkan kepada saya? Yang kedua yang kita pelajari adalah kita tidak pernah tahu dampak dari ketidakadilan atau hal yang tidak baik yang sudah kita lakukan. Dari sini kita lihat Yehuda ternyata menindas Tamar sehingga Tamar membuahkan dosa, yaitu dia bersundal, dan ternyata dosa itu kembali siapa? Yehuda lagi. Ternyata yang membuat dosa itu adalah Yehuda sendiri dalam dosa. Tamar tidak lewat dari dosa, dia juga berdosa karena dia melakukan persundalan gitu ya. Tapi Yehuda juga yang mengakibatkan Tamar menjadi demikian. Coba siapa lagi dikasihkan sama Yehuda gitu ya, pasti Tamar tidak akan melakukan trik-trik tersebut untuk mencari keadilan gitu ya. Kadang kita merasa alah ini tok wis gak usah lah ini dikurangi, hak karyawan ini dikurangi, efisiensi kita. Ternyata itu mengakibatkan dosa untuk karyawan itu lagi. Ternyata karyawan itu hanya berdosa gara-gara kita memotong atau bahkan kita melakukan ketidakadilan gitu ya. Kita gak pernah tahu gitu ya. Hal tidak baik apa yang kita lakukan itu yang bahkan berdampak nantinya kembali ke kita lagi. Ini juga yang terjadi pada Yehuda gitu ya. Dan kemudian kita belajar bahwa semua orang itu punya momen pertobatan sesuai waktunya gitu ya. Kalau Bapak Saudara tahu Yehuda gitu ya, dia bukan orang yang baik, dia bukan orang yang benar. Tapi kenapa Yesus Kristus memilih keturunan Yehuda? Kenapa gak keturunan Yusuf? Kan anak baik-baik, anak cinta-cintaan orang tua gitu ya. Kenapa harus keturunan Yehuda? Tapi Tuhan tidak melihat itu sebagai celah atau kekurangan. Tuhan melihat itu sebagai momen untuk mengubah setiap aib, setiap masa lalu yang bobrok menjadi
sesuatu yang indah, gitu ya saudara ya. Kita nggak pernah tahu proses setiap orang itu seperti apa. Sekarang dikatakan ya, bahkan Yehuda waktu dia melihat benda-benda itu adalah miliknya, dia bukan malah menyalahkan Tamar. Gitu. Mungkin kalau Yehuda belum mengalami pertobatan, dia bilang, ya salahnya Tamar nipu aku lo nggak tahu deh itu Tamar, gitu ya. Kan biasa manusia gitu, nyalain balik. Dan dia menjebak aku pakai penutup berdandan yang aku nggak tahu kalau dia ini menantuku. Nah, itu kalau Yehuda belum bertobat, saudara. Tapi Yehuda di ayat 26 di sana, Yehuda langsung sadar, gitu ya, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sheila anakku. Dia sadar di saat itu juga bahwa iya, aku melakukan ketidakadilan, aku menindas wanita ini sehingga akhirnya dia melakukan hal ini. Nah, hal yang menarik ya saudara ya, dari kisah ini adalah kata-kata ini saudara, haker ya. Kata-kata ini digunakan oleh Tamar gitu ya di ayat yang ke-24 mungkin ya saudara saja. Nah, ke-25 gitu saudara ya. Di Kejadian 38 ayat 25 dikatakan bahwa periksalah siapa yang punya cap, meterai serta kalung dan tongkat ini gitu ya. Di ayat 25 dikatakan itu kalau bahasa Ibrani-nya itu adalah hakerna. Periksalah identitas pemiliknya. Tapi ternyata plot twist-nya saudara, hakerna itu juga kata yang digunakan Yehuda dan saudara-saudaranya untuk menipu Yakub ya saudara ya. Jadi di Kejadian 37 ayat 12 ya, ayat 32 gitu ya. Di sana Yakub yang waktu itu bilang bahwa Yusuf, di mana Yusuf anakku? Dan saat itu juga saudara-saudara Yusuf yang menjual Yusuf, menunjukkan jubah yang sudah dibalut dengan darah kambing domba, diberikan ke ayah yang dikatakan hakerna. Cek, ayah cek, apakah ini milik Yusuf gitu ya. Dan ternyata benar waktu dihakerna oleh Yakub, ya ini adalah jubah milik Yusuf. Dari kata ini Tuhan itu seolah-olah memplot twist gitu, dengan kata hakerna Yehuda menipu Yakub, seolah-olah mengatakan bahwa nah ini kan Yusuf mati. Tapi dengan kata hakerna juga Tamar menyatakan dosa dari Yehuda. Hakerna, cek itu capnya, itu milikmu gitu ya. Dan saat itu juga Yehuda seolah-olah ditampar gitu ya, dengan kata yang sama, yaitu hakerna, yang dia ucapkan kepada ayahnya untuk menipu. Dan itu juga diucapkan oleh menantunya untuk menyatakan bahwa nah kamu yang telah bersundal gitu ya. Terkadang di dalam hidup kita gitu ya, Tuhan menggunakan aib masa lalu kita itu mengingatkan kita bahwa kamu jangan fokus cari kekurangan orang lain. Kamu juga punya aib yang dari dulu kamu simpan kan? Kenapa kamu mudah sekali melihat kekurangan orang lain? Seperti Yehuda saat itu. Yehuda mungkin saat ini momen dia belum ketemu Yusuf ya saudara ya. Ini masih momen dia merahasiakan bahwa Yusuf itu dijual. Jadi dia ini masih membohongi orang tuanya. Tapi ini sudah bertahun-tahun kemudian, bertahun-tahun. Ternyata Yehuda itu bukan waktu yang singkat Tuhan menegur Yehuda. Bukan ngomong setahun, 2 tahun. Tapi bicara tentang dia sampai sudah punya anak, sampai punya menantu. Dan di saat yang sama Tuhan mengingatkan dengan kata yang sama, hakerna, engkau menggunakan kata itu untuk menipu orang tuamu. Dan dengan kata itu juga engkau dinyatakan oleh menantumu sendiri, dipermalukan oleh saudara. Tapi apa yang bisa kita belajar dari saudara ya? Yehuda mengalami transformasi rohani. Transformasi rohani terjadi saat kita sadar bahwa kita tidak lebih baik, bahkan bisa lebih buruk dari orang yang selama ini kita hakimi. Kita anggap dia buruk, kita anggap dia sampah.
momen itu juga Tuhan tuh bisa pakai masa lalu kita untuk mengingatkan bahwa iya ya, aku ya gak kebaikan untuk menghakimi orang-orang ini gitu ya. Bahkan Yehuda setelah ditransformasi gitu ya, setelah dia sadar gitu ya, di ayat yang tadi gitu ya, dikatakan bahwa bukan salah wanita itu, tapi salah saya. Yehuda rela menutupi kesalahan Tamar dengan kesalahannya gitu ya. Tapi kemudian Yehuda juga mengalami transformasi di mana dia rela menggantikan Benyamin untuk ditahan. Itu di Kejadian 44, Kejadian 44 gitu ya saudara ya. Saat Benyamin gitu ya, waktu Yusuf mau menahan Benyamin gitu ya, Benyamin jadi budak aja di sini karena Yusuf tahu bahwa Benyamin itu adalah saudara kandungnya gitu ya. Tapi Yehuda dengan siap gitu ya, dia maju, dia bilang jangan, biarkan aku menggantikan Benyamin. Kalau enggak nanti ayahku bisa mati karena kehilangan anak kesayangannya gitu ya. Yehuda yang dulu punya akal licik menjual Yusuf, tapi dia diubahkan oleh Tuhan. Bahkan dia rela mengorbankan dirinya menjadi budak di Mesir untuk melindungi Benyamin, saudara. Malam hari ini kita mau merenungkan, saudara. Kita mau self reflection gitu ya. Bagaimana kita merefleksikan tahun 2025? Apakah kita punya kecenderungan fokus dengan faktor eksternal? Oh, aku ini gak diberkati nih karena ekonomi sulit, makanya gak ada berkat. Oh, aku ini gak diberkati gara-gara ikut tetanggaku itu jauh membawa sial gitu ya. Apakah kita mudah sekali mencari kambing hitam untuk memuaskan ego kita? Atau kedua, kita berusaha mencari kebenaran atas tindakan kita. Kita merasa, oh ya aku mau memutuskan ini ya karena ini jalan yang terbaik. Ya gak apa-apa lah, ada kok yang namanya bohong putih gitu ya. Gak apa-apa bohong-bohong, Tuhan tahu gitu ya. Kita membenarkan dosa kita untuk kepentingan kita sendiri. Atau kita berusaha terlihat benar tapi enggan dibenarkan. Kita berusaha terlihat, wah aku paling bener nih. Bahkan mungkin ada orang-orang yang cari validasi gitu ya, dengan gampang gitu ya, bilang, oh itu aku bener tuh pilihanku ini tuh. Ya tuh bener tuh, kita seolah-olah mencari validasi dengan orang-orang di sekitar kita bahwa apa yang kita putuskan itu udah benar gitu ya. Padahal mungkin Roh Kudus itu mengakui hati kita, kamu itu salah, itu dosa di mata Tuhan. Tapi kita mencari validasi dari orang-orang di sekitar kita. Kita bilang, ya kok keputusan aku bener tuh ini, aku harus menghukum ya lo. Padahal Tuhan bilang, kamu jahat di mataku, itu dosa. Kamu tidak boleh menghakimi seperti itu orang lain. Kita mau belajar bagaimana cara kita merefleksikan dengan tepat tahun 2025 ini. Kita belajar jangan kita punya minder dengan masa lalu, saudara. Minder masa lalu ini bicara tentang, aduh, dulu aku punya aibku ini A, B, C, aduh keluarga aku bukan keluarga harmonis, aku terlahir dari keluarga yang tidak baik-baik saja, aku penuh dengan aib keluarga, sehingga kita membatasi pelayanan kita membatasi dorongan Tuhan. Ayo kamu maju jadi ketua ini, jangan Tuhan, aku gak layak. Minder, kita merasa minder dengan masa lalu kita, sehingga hal ini membatasi cara Tuhan mau memakai kita. Padahal di Markus 2 ayat 17 dikatakan Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kita sering merasa minder dengan kondisi masa lalu kita. Kita lupa bahwa kita sudah dipilih Tuhan, kita sudah dibenarkan, bahkan kita sudah ditebus olehnya. Yang kedua, jangan kita sombong rohani. Kita merasa paling kudus, wah, bisa aku ini paling bener hidupku ini. Soalnya orang ini kurang puasanya bentar sehari 3 hari, aku udah bisa 40 hari karena Tuhan Yesus. Kita merasa paling kudus gitu ya.
Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ini kita sering baca gitu ya di Perjanjian Baru tentang siapa? Orang Farisi, merasa paling benar, paling kudus. Semua orang kalau kudus dengan saya bisa nih berdoa keras-keras di depan. Saya paling jago, pokoknya aku sing mimpin pujian, semua Roh Kudus itu seolah-olah hadir gitu ya. Sama kita saudara, kita sama-sama orang berdosa, kita tidak punya space untuk sombong rohani untuk hal ini. Kita sama-sama bersalah. Terus gimana solusinya? Kalau fokusnya diri sendiri minder, tapi kalau kita membandingkan dengan orang lain sombong, ubah fokus kita saudara. Kita harus fokus kepada Kristus saudara. Kita belajar untuk fokus kepada Kristus. Saat kita memandang kepada Yesus, tidak ada tempat untuk membandingkan diri dengan orang lain. Kita sadar bahwa aku bisa sampai di titik ini, itu karena anugerah Tuhan. Kalau orang-orang itu belum sampai ke titik ini, nggak apa-apa. Semua orang punya proses dan perjalanannya. Jangan kita hakimi mereka, sehingga bukannya mereka menjadi termotivasi, malah mundur saudara. Aduh, ke gereja bukan malah diberkati, malah dihakimi, gitu saudara ya. Karena fokus kita harus diubah. Fokus kita bukan diri sendiri, bukan orang lain yang kita bandingkan, tapi fokus kita kepada Kristus. Saat kita memandang kepadanya, kita gak ada waktu untuk membandingkan diri dengan orang lain. Karena kita tahu, aku bisa, karena Tuhan yang memampukan. Di Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melawan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib dari sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bahkan firman Tuhan mengajarkan kita untuk fokus hanya kepada Tuhan. Kalau kita masih berdosa, kalau kita masih ada salah, minta ampun sama Tuhan. Jangan bingung cari validasi, cari kambing hitam, cari aku nih gak bisa bertumbuh. Soalnya ya apa, lingkunganku ini gak suportif. Nah itu kan paling gampang gitu ya saudara, menyalahkan orang lain. Itulah kebiasaan kita yang sering-sering gitu ya saudara ya. Dan ayat terakhir gitu ya, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama diberikannya kepadamu. Sekarang saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Malam hari ini saya ingin Bapak Ibu Saudara merenungkan lagi 2025 ini apa sebenarnya yang Tuhan ingin ajarkan tahun ini. Apakah ada aib yang menghantui saudara bertahun-tahun? Mungkin saudara merasa selama ini aku berbohong terus, selama ini aku terbiasa untuk memanipulasi orang lain karena aku ingin terlihat benar, aku ingin terlihat dibenarkan. Malam hari ini kita mau merenungkan gitu ya. Ada satu kata-kata yang saya renungkan gitu ya. Ketika ketidaksempurnaan kita adalah bagian yang diizinkan Tuhan untuk menyatakan kesempurnaan kasih-Nya buat setiap kita. Jangan merasa minder atau merasa sombong. Kita nggak selayak itu. Kita semua itu dilayakkan oleh anugerah Tuhan. Dan itu semua karena Tuhan yang memilih setiap kita untuk menjadi anak-anak terang. Kita sama-sama pujikan. Kau memilihku. Silakan semua bagi berdiri. Kita mau menyanyikan lagu ini. Kita percaya kita punya kesempatan sampai hari ini karena Tuhan yang menunggu setiap kita. Ayo berubah. Yehuda yang butuh waktu bertahun-tahun sampai dia pernah ditampar dengan kata hak pernah. Butuh proses sama. Orang lain
kekurangan orang lain Tuhan. Tapi malam hari kita belajar untuk fokus terhadap apa yang mau Tuhan lihat dari hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah lahir buat kami. Bukan cuma karena kami disempurnakan, tapi justru dalam segala kelemahan dan ketidaksempurnaan kami, Engkau sempurna melalui kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur semua ini. Kami serahkan doa ini